Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Surahmatul. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evia Aini, NPM 2101-30-187 dari kelas agama 258. Sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan referensi dari beberapa sumber untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Islam. Di sini saya mengambil tema tentang moderasi beragama dengan judul peran moderasi beragama dalam menyikapi perbedaan di tengah masyarakat multikultural. Mengingat negara kita Indonesia dengan beragam suku bangsa, ras, budaya, serta agamanya, sehingga diperlukan adanya langkah preventif atau pencegahan untuk mengatasi konflik yang nantinya pasti akan bermunculan karena perbedaan pandangan dalam menyikapi keberagaman ini. Khususnya di Indonesia sendiri yang saat ini sedang menjadi perhatian besar adalah terjadinya konflik yang dipicu oleh perbedaan agama. Nah, disinilah peran moderasi beragama sangat diperlukan. Baik, yang pertama yakni mengenai bagaimana kita memaknai perbedaan. Di setiap aktivitas sehari-hari, semua pihak pasti bersentuhan dengan perbedaan. Perbedaan seringkali menjadi pendorong perkara yang berbuntut menjadi konflik bila dianggap, ditangani, dan diputuskan dengan kaidah yang tidak tepat. Di setiap divergensi atau perbedaan terkandung maksud yang patut atau pantas untuk diterima dan dimengerti. Dengan unsur perbedaan ini terkandung hikmah kebersamaan, dan perbedaan juga menemukan argumen untuk sebuah penjelasan dan penafsiran. Perbedaan ini menggambarkan kondisi, tabiat, dan perangai yang telah Allah SWT ciptakan dengan maksud agar hambanya bisa saling akrab, saling bertoleransi, memahami, serta memberikan bermanfaat antar satu sama lain. Dalam menafsirkan arti dari perbedaan ini, seutuhnya tergantung oleh bagaimana cara hambanya memberikan definisi dan pandangannya sendiri. Apabila perbedaan dipandang menjadi sebuah intimidasi atau sebuah ancaman, tentu saja akan memunculkan problem yang sukar untuk ditangani. Namun, apabila perbedaan dinilai sebagai kodrat manusia dan karunia dari Allah SWT, maka perbedaan ini justru menghantarkan kepada keelokan atau keindahan dalam setiap sisi kehidupan. Bagaimana cara seseorang memahami perbedaan ini akan menunjukkan tindakannya dalam memaknai perbedaan. Selanjutnya, yakni bagaimana kita mengetahui makna atau pengertian dari moderasi. Konsep wasatiyah yang memiliki definisi sebagai jalan tengah merupakan pengembangan dari konsepsi moderasi beragama dalam Islam yang dituturkan secara gamblang di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang memiliki makna atau arti, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat di atas merupakan atribut hukum dalam pemahaman umat Islam. Wasatiyah menurut bahasa bermakna jalan tengah di sela dua persoalan, pihak yang berseberangan atau kontradiktif. Moderasi Islam berisi pemahaman mengenai keluasan dalam pengetahuan Islam beserta sokongan untuk kehidupan yang tentram, padan, dan bertenggang rasa, juga termasuk kepada pembenaran mengenai prerogatif golongan minoritas. Sebagai ikhtiar untuk menangkal ekstremisme dan revolusionisme di berbagai negara muslim di dunia yang saat ini sudah membinasakan pilar-pilar agama serta kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat aliran moderasi Islam ini menjadi sebuah konsepsi yang sangat memukau di dunia Islam. Konsepsi moderasi Islam bukanlah praktik tanpa fondasi atau tanpa landasan, tetapi hal ini justru tumbuh bersama dengan prinsip Qur'aniyah yang amat kukuh. Fatwa Islam yang inklusif merupakan bagian dari istilah dalam moderasi Islam, bahkan bisa dituturkan hal tersebut merupakan pokok dari kaidahnya. Karena semakin maraknya individu yang ekstrim terhadap keteguhan imannya, maka untuk menegakkan keteraturan antara pemeluk agama dibutuhkan pendekatan keagamaan. Tentunya pendekatan yang akan dipilih adalah konsep keagamaan yang aman dan jauh dari pertentangan.
bagaimana disesuaikan dengan nilai tradisi masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Melalui pendekatan yang paling sesuai ini, sifat tenggang rasa, penerimaan, luas, dan moderasi beragama yang simpatik mampu menjadi benteng terhadap kerisauan konfrontasi yang tengah populer di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dibutuhkannya prinsip moderasi beragama ini agar mampu dan bisa berdampingan dengan keberagaman sangat menjadi perihal yang krusial. Prinsip bermoderasi ini bisa saja berlainan antar satu daerah dengan daerah lainnya, tidak mengintimidasi keinginan dengan sifat kebenisan atau kekejaman, pemuliaan atas pendapat individu yang lain, sikap keterbukaan, dan penerimaan atas eksistensi kelompok lain merupakan pemahaman moderasi yang harus dimuliakan atau ditempatkan sebagai pilar tertinggi oleh semua pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha pemahaman akan kondisi bangsa kita yang multikultural ini, hingga berikutnya mampu menunaikan sikap moderasi beragama yang baik antar masyarakat Indonesia. Demikianlah pemaparan dari saya tentang moderasi beragama di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.